Siap. Nah, ini Mm-mm. juga selain selain tadi ada yang nanya tentang Adaro, ini ada dari Asmui GC. Ini katanya tergantung bandar. Nah, loh. Nah, ini dari frekuensi analyzer ini apakah ada keterkaitan dengan bandarmologi nih, Ci? Ada sedikit ya, terutama yang Mm-mm. ya karena kan itu menunjukkan adanya big money. Mau bandar kayak sebenarnya retail juga bisa. Kalau retailnya duitnya gede banget, dia beli lot dalam jumlah besar ya kedeteksi dalam frekuensi. Makanya saya bilang harus hati-hati cara penggunaannya. Kita paduin dengan yang namanya si Hakaki. Karena Hakaki itu mewakili actionnya si market maker. Dia mau naikin atau dia mau nurunin. Atau mungkin nggak ada action apa-apa, cuma spike aja udah. Nggak harganya nggak kemana-mana karena mungkin itu retail yang entry gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau naikin harga atau turunin harga, jadi harganya nggak kemana-mana gitu. Jadi tergantung, memang ada hubungannya dengan bandarmologi ini. Iya, ya. Berarti harus dilihat juga ininya ya, likuiditas. Bener nggak sih, Ci? Kayak di Itu saham itu penting. liquid atau enggak gitu ya? Ya benar juga, itu likuiditas penting karena kalau nggak liquid ya udah sehari naik, sehari sebentar doang, mungkin nggak sehari ya, sebentar doang udah turun. Gerakannya gitu-gitu aja ya, Ci. Oke. Mm-mm. Nah, untuk tadi ada cuan troopers kita nanya tentang Adaro. Nah, sudut pandang frekuensi analyzer untuk Adaro gimana nih, Ci? Untuk Adaro, oke kita lihat Adaronya ya, tadi sempet eh kalau dari haka-hakinya, ini sebenarnya memang grafiknya aja udah mulai menurun sih. Di sebelah sini ya, kan kelihatan grafiknya nih. Dia pelan-pelan mulai menurun. Kalau yang bagus itu kan pasti dia akan pelan-pelan semakin naik. Artinya dia juga semakin serius. Contoh ya, ini kalau ini yang terakhir juga tinggi nih hakinya. Ini kelihatan nih. Coba kita cek dalam 5 menitnya ya. Ya, Kalau yang tadi chart daily, dan di daily memang dari grafik HKQ-nya aja udah terlihat dia menurun. Nah, ini juga kelihatan nih ada spike, memang sempat naik sebentar, tapi ini kelihatan nih dari rata-ratanya nih. Dia oh terus iya menurun benar ya. benar benar benar. Seperti Udah itu. mulai, Beda ya. jadi dia udah mulai nurun, mulai melandai gitu ya. Iya, betul. Berarti udah banyak yang buang barang. Sehingga kita bisa antisipasi juga, jangan ikutan turun kan. Kita bisa langsung haki gitu. Mm-mm. Kalau yang bagus contohnya ya, yang bagus ini salah satunya ya film ini ya. Ini yang chart secara daily nih. Secara daily dia ini ada frekuensi spike. Habis itu ini grafiknya terus menanjak. Kalau bandar memang serius, market makernya serius, dia pasti akan konstan nih. Dia akan terus-terus naik terus. Contoh lain kayak si PNLF. Aku requestin yang chart daily nih. Oke. PNLF nih. Sebelum waktu lagi masih sideway, ini kan banyak ya frekuensi-frekuensinya ya. Bergetar-getar, habis itu baru ada action untuk menaikkan harga. Nah ini memang di terakhirnya ada buangan nih. Makanya harganya kan juga turun. Wah, Kayak itu gitu. itu kalau buangannya udah gede, hajar kirinya udah segede itu, jadi mendingan ini investor exit aja ya, kayaknya ya, Ci ya. Kalau barangnya entry-nya dari bawah ya kita bisa Iya. kasih stop loss-nya agak jauhan. Karena sebenarnya Mm-mm. kalau secara rata-ratanya sih ini sebenarnya masih menanjak ya, kecuali dia terus buang barang terus, makin melandai, nah itu baru hati-hati. Kalau ini sih masih oke lah, kan dia baru satu candle, satu, dua bar, tiga bar ya, dua bar yang tinggi. Nanti kita gitu. Tadi keputus ya. Oh, iya iya, agak keputus Keputus dikit tadi bentar. kayaknya, Ci. Oke, Yang di keputus yang gimana bagian ya? terakhir, yang bagian terakhir, yang menanjak itu. Oke, nih. Jadi dia ada dua bar merah yang cukup tinggi. Cuma secara rata-rata yang grafik hitamnya dia sebetulnya masih menanjak.
Kecuali dia terus-terusan merah-merah-merah terus. Berarti dia udah beneran distribusi. Jadi kita kalau mau entry ya jangan entry sekarang karena memang harganya udah naik tinggi banget juga kan. Di sini sih ada support, ada garis win, nanti kita tungguin aja kalau dia mantul dan mulai ada lagi si HK-nya atau malah ada frekuensi di 5 menit kita bisa ikutan entry. Jadi kita harus paduin juga sih dengan technical ya atau dengan price action-nya supaya hasilnya maksimal. Oh, oke oke oke, Ci. Ini tuh berarti sebenarnya bisa jadi alternatif dari micro trading alias kayak ngelihat pergerakan dari apa tuh? Dulu kan kita ngelihat broker summary gitu. Ada Mm-mm. ada siapa masuk ke emiten mana. Ini kayaknya ngelihat lebih ngelihat ke arus dananya aja gitu ya, Ci ya. Ah, benar, benar, benar banget. Memang justru ini waktu itu kita juga mulai aktif pakai banget setelah kode brokernya tuh ditutup. Jadi memang sih kita masih bisa lihat ya kode broker setelah tutup market kan telat ya. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus adaptasi, kita gunakan ini di time frame 5 menit, time frame kecil. Jadi walaupun kita tutup mata, kita nggak ngelihat siapa itu kode brokernya, yang penting kita lihat inflow-nya aja. Oke, wah ini jawaban buat mereka yang suka membaca pergerakan bandar dulunya. Benar, benar Oke, banget. oke, Ci. Ini ada pertanyaan dari sisi teknikal. Ini dari Eko Susanto. Dari sisi teknikal, ABMM sama BSSR gimana? Masih bisa turun lagi apa enggak katanya, Ci? To the point banget ini. Ah, tadi apa? ABMM ya? BSSR. Ya, ADMM sama BSSR. Oh, ADMR, ada raw mineral. Ada raw mineral. Kalau dari price action sih dia masih lower low ya. Jadi masih belum oke. Kita tunggu aja dia harus break dulu. Ini akan kalau kita tarik garis dia sebetulnya ada downtrend line gitu. Nah, dia harus bisa break dulu baru oke. Kalau enggak dia masih bikin zigzag ke bawah nih, masih turun terus, masih bikin tren ke bawah. Kita tunggu aja sampai ada reversal. Tunggu sampai Yang ada satu, reversal, tunggu sampai ada kayak getaran selanjutnya gitu ya, Ci ya. nah, boleh, boleh, boleh. Iya, sampai ada getaran dan ada actionnya. Jangan cuma getaran doang. Nanti bergetar-getar nggak naik naik harganya. Getar-getar doang, katanya gemeteran. Oke, oke, Ci. Kalau untuk BSSR sendiri gimana, Ci? BSSR. Ini merah amat ya. BSSR, energi ya. Kalau dari haka-hakinya sih merah nih. Dia merah terus. Ini juga udah mulai patah tren ya. Kalau di chart win kan kita udah digambar ini ada channel up-nya. Begitu dia jebol dari channel trennya, ya udah keluar, udah patah tren. Udah kelihatan banget mah kalau ini ya, Ci ya. Heeh. Tapi kalau di level-level ini mau serok gitu, Ci, ngambil ini Mm-mm. udah waktu yang tepat belum nih? Saya pribadi bukan stylenya bottom fishing, tapi kalau ada yang suka itu bisa sih, karena di sini juga ada nunjukin level supportnya, yaitu di 3260 kan. Nah di sana mungkin bisa area-area spec buy dengan paling fast trading aja karena masih downtrend kan. Jadi di area resistnya 3850 itu bisa taking profit tuh 3850, 3970. 38, ABMM 50, 39, 70. Oh, bukan ABMR. jawab pertanyaan dari para cuan troopers ya, Ci ya. Heeh. Ini ada banyak Eh, nih country nih pertanyaannya. oke. Nah, ini Ci, dari bisnis titik OFC.
Kalau view-nya untuk BRMS dan buka, gimana nih view-nya katanya, Ci? BRMS ya. Kita lihat BRMS. Untuk BRMS, saya lihat sih masih oke ya. Karena walaupun hari ini sih memang agak jelek, jadi kita tunggu aja pantulan dia. Candlenya price actionnya juga masih lower low nih. Jadi kita tungguin dulu. Dia kan soalnya naiknya udah terlalu tinggi juga. Secara foreign flow itu masih ada foreignnya. Cuma kan foreign itu kan bukan teknikal ya, bukan price action, bukan pergerakan harga. Dia hanya foreign flow aja. Enggak. Dan yang beli BRMS ini kan nggak cuma foreign. Jadi kita tetap harus utamakan adalah pergerakan harganya duluan. Kalau dia udah mulai nunjukin lower low candle-nya seperti ini, berarti kan dia mau balik arah dulu. Mau balik arah, kita tungguin sampai dia ada pantulan. Entah itu candle-nya candle hammer kah? Atau inside bar kah? Kayak bullish harami misalnya. Atau bullish engulfing. Nah, kita tunggu aja nanti di area-area support nih, sekitar 248. Kalau dia mantul di area sana, baru kita spekulatif buy. Kalau dari HK-HQ-nya sih hari ini dia ada buangannya gede banget tuh. Iya, panjang banget itu candle-nya, Ci. Tinggi banget. Yang Iya, satu lagi buka ya. buka. Iya. Sahamnya buka. Untuk buka secara HK-HQ-nya juga belum oke-oke banget sih. Walaupun di sini ada spike ya. Di sini ada spike tapi ya saya tadi ulang itu yang seperti saya tadi bilang bahwa walaupun dia ada frekuensi spike, cuma kita harus paduin dengan si HK-HQ-nya. Actionnya, action si market maker dia mau naikin atau enggak. Kalau enggak ada action ya seperti ini, datar-datar aja. Bisa aja spike-nya itu dari institusi atau entah apapun itu ya. Mungkin ada retail investor yang dananya gede. Bisa aja di entry-nya di sana. Jadi kita harus lihat di action HKQ-nya. Kalau market maker mau naikin harga, dia pasti akan ada terlihat di sini. Kelihatan actionnya yaitu dia HK dan grafiknya akan terus semakin menanjak. Pergerakan harganya juga akan mengikuti, semakin menanjak. Seperti itu. Jadi kalau di sini sih buka di buka ini belum ada, belum terlihat pergerakan HK-nya untuk naikin harganya itu belum ada. Oke, berarti buka itu dia bakal lebih cenderung sideways gitu ya, Ci ya. Iya, sementara masih sideways sih. Ah, oke, oke, oke. Nah, pertanyaannya udah kejawab. Kita coba berpindah ke pertanyaan cuan troopers lainnya. Nah, ini pulp and paper gimana nih, Ci, katanya? Ini nanyain saham INKP Tekim atau apa nih? Nah, kalau saya Kalau asumsinya INKP Tekim nih, karena dari kemarin itu banyak banget banyak banget yang nanyain, Ci. INKP ya, coba kita cek. Dan Tekim. Soalnya kalau nanya pulp and papernya, kita kan nggak tradingin itu ya. Untuk INKP, jadi INKP saya pakai chart daily ya. Kalau untuk chart daily kan artinya kita lihat view yang lebih besar. Kalau 5 menit kita untuk fast trading aja. Waktu itu di sini doang nih ada satu. Tapi kan dia serius atau enggak akan terlihatnya tuh di rata-ratanya. Nah ini masih datar nih. Berarti belum. Iya. Masih ada yang buang barang juga gitu. Kalau untuk tekim, nah kelihatan tuh kan merah, 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 merah. Kelihatan nggak nih? Tuh, masih merah, merah, merah. Ini hanya 2 hari nih. Berarti memang lagi ngarah ke distribusi lah ya, Ci, kalau chartnya Iya, seperti ini. betul. Belum ada apa? Belum market makernya belum mau naikin harganya seperti itu. Gitu. Menjawab ya? Sudah cukup menjawab atau kurang?
Suaranya hilang, Oh ya, Daniel. sorry, masih masih commute tadi, Ci. Ini ada yang nanya tentang Oh, OBMD, Ci. OBMD. OBMD. Dari sisi Kita lihat. frekuensi analyzer akan seperti apa? Oke. OBMD ini liquid apa enggak ya? Kayaknya bukan saham yang liquid ya. Aku cek sebentar si OBMD Ya. likuiditasnya. Kalau ini kelihatan nih di rata-rata transaksinya tuh kelihatan 2,8 miliar. Berarti nggak begitu liquid ya. Nah, tapi harganya naik. Harganya naik. Ini buangan jarum panjang tuh luar biasa. Kita kembali ke HKI-nya. Ini karena sahamnya nggak liquid, berarti biasanya sih ya namanya nggak liquid, paling untuk fast trading aja. Kalau chart daily-nya dari si HKI Frequency Analyzer ini kelihatan ya ada spike-nya di sini ya. Habis itu dia naik. Tapi naiknya bukan dengan HK. Jadi mungkin Eh, ini naik dengan distribusi. oke. Jadi dia jualan. Nah, coba teman-teman ya di sini untuk fast trading aja kalau mau trading per harian. Jangan untuk swing long apalagi saham-saham nggak liquid gitu kan. Iya, Atau pakai price action aja. iya. Supaya nggak nyangkut ya, Ci. Iya, bahaya kan kalau nggak liquid Heeh. ya suka-suka market makernya mau hari ini naikin besok langsung turunin ya suka-suka dia. 2M mah kecil mungkin ya bagi market maker ya. Transaksi 2 kali sekali 4 kali transaksi 500 sudah jadi 2M gitu. Betul, betul, Ci. Nah, Ci, ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, Mas Trader 2022. Doit gimana nih, Ci? Kemarin naik, bentar lagi bearish katanya. Memang di apa tuh namanya untuk saham batubara ini kan lagi nggak oke ya. Nggak cuma si Doit aja, semua Adro, Indi memang lagi nggak oke gitu untuk batu baranya. Nah, yang beda arahnya itu cuma si Bumi, lain sendiri. Ya emang dia market makernya ya, suka-suka dia kan, nggak ngikutin. Kalau untuk si Doit ini kelihatan nih di frekuensi analyzernya tuh udah vibrate-vibrate ya, banyak spike-spike. Lalu habis itu harganya naik diikuti dengan adanya action HK. Tuh, ini naik. Di sini memang udah turun tuh. Nah, di sini juga masih belum ada action HK-nya lagi, masih merah-merah ya.